Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan murshida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil وأتم علينا النعمة بعظم منهاج شرع منهاج الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله أخرج الناس من الظلمات إلى النور علمهم من جهالة وأخرجهم من الضلالة بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم ذي القلب الرحيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أحينا بسنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون وإن الله عز وجل قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن نبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا حيث قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hurriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya lah pada hari ini di pertengahan daripada hari-hari di bulan Zulqa'dah, bulan ke-11 daripada bulan-bulan Hijriyah, bulan yang termasuk Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam Ashhurul Hurum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Termasuk daripada arba'atun hurum adalah bulan ini, bulan Zulqa'dah. Tak lupa pula salat teriring salam kita sampaikan mobil khusus di hari Jumat ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama sadar dan meyakini kenapa kita diciptakan oleh Allah di dunia ini sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Pada hari ini ribuan bahkan jutaan umat manusia sedang bersiap-siap untuk melaksanakan salah satu ruknun min arkanil Islam, yaitu ibadah haji. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan fariidah min faraidil Islam, yakni ibadatul haji. Kenapa ibadah haji? Kalau kita melihat bagaimana positioning dan kedudukan ibadah haji, memang secara urutan daripada rukun Islam, dia adalah urutan yang kelima, urutan yang terakhir. Tapi bukannya berarti dia yang paling belakangan dalam pengertian secara derajat. Bukanlah dia dari sisi kemuliaan rendah dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Para ulama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ibadah haji ini kalau kita dalami dan kita jalani, di dalamnya terkumpul ibadah-ibadah pokok yang ada di dalam Islam. Ibadah haji sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kewajiban ibadah haji salah satunya adalah dalil yang disampaikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya demi Allah, hanya untuk Allah, lillah, kewajiban kepada manusia hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang diberikan kelapangan, bagi mereka yang istata' kemampuan untuk mencapai tempat dilaksanakannya ibadah haji. Dalam keterangan para ulama ataupun dia dalam keterangan riwayat, apa yang dimaksud man istata'a ilaihi sabila? Az-zadu war-rahilah. Az-zadu war-rahilah,
bekal dan juga sarana transportasi yang bisa menyampaikannya ke tempat pelaksanaan ibadah haji, yaitu Makkatul Mukarramah. Wa man kafara, siapa orang yang mengingkari kewajiban daripada ibadah haji, siapa orang yang enggak percaya atau ketika dia melaksanakan ibadah haji tidak meyakini bahwasanya ini adalah ibadah yang wajib, ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan diri kepadanya, maka fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sungguh Allah tidak membutuhkan, Allah Maha cukup, Allah Maha sempurna. Allah tidak membutuhkan ibadah-ibadah, Allah tidak membutuhkan alam semesta ini. Manusialah yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara tentang status daripada ibadah haji, yaitu menjadi salah satu fardhah min faraidil Islam. Sekalipun di urutan yang kelima, tapi tadi dikatakan dia menghimpun banyak ibadah. Apa contohnya? Ibadah salat ada dalam haji. Apa buktinya? Dalam sebuah riwayat athar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan, at-tawaf haula al-baiti mislu salat, ghaira annakum tatakallamuna fihi, faman takallama fala yatakallamanna illa bi khairin. Ibadah tawaf yang dilakukan oleh semua yang mengunjungi Makkatul Mukarramah, melaksanakan syairul haji wal umrah. Mereka melaksanakan ibadah tawaf. Ibadah tawaf adalah seperti ibadah salat. Bedanya, kalau ibadah salat kita kagak boleh ngomong. Kalau ibadah salat kita batal kalau kita berbicara, al-kalamul am. Tapi di dalam ibadah tawaf boleh. Dikatakan tawaf seperti salat dari sisi dia wajib dilaksanakannya dalam keadaan taharah, dalam keadaan berwudu. Dia wajib dilaksanakannya dengan kita menutup aurat, adalah ibadah. Kemudian bedanya dibolehkan ketika orang ibadah tawaf berbicara. Maka dikatakan kalaupun ngomong, kalau berbicara ketika ibadah tawaf, hendaklah yang keluar adalah kebaikan-kebaikan. At-tawaf mislus salat. Di dalam ibadah haji jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada juga ritual-ritual yang mirip ibadah puasa. Ketika seorang muslim telah mengenakan pakaian ihramnya, kemudian telah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, nawaitul umrata wal hajja wa ahramtu bi lillahi ta'ala, maka berlakulah mahzuratul ihram, larangan-larangan yang harus ditinggalkan ketika dia telah mengenakan pakaian ihram, memulai daripada ritual haji ataupun ritual umroh. Apa yang terlarang? Apa yang terlarang? Bukan nggak boleh makan minum, kagak boleh hubungan suami istri, seperti puasa. Bahkan kagak boleh gunting kuku, gunting rambut, bahkan kagak boleh memakai wangi-wangian. Ada beberapa larangan-larangan. Mirip dengan ibadah puasa yang ada larangan-larangan yang harus dihindari, yang sebelumnya adalah dibolehkan. Haji jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat apakah di situ ada modal finansial keuangan, tentu jelas. Man istata ilaihi sabila, dijelaskan az-zad wa rahilah, tentunya adalah kemampuan, kecukupan daripada finansial. Mirip sebagaimana ibadah zakat, yang mana ketika seorang telah memiliki nisab, telah memiliki syarat-syarat dan ketentuan kewajiban zakat, maka dia wajib mengeluarkan dari hartanya tersebut sebagai bentuk zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ini beberapa contoh, ilustrasi ataupun gambaran bagaimana ibadah haji, sekalipun dia dalam urutan yang terakhir daripada arkanul Islam, tapi dia katakan ibadah jami'ah, sebuah ibadah yang mengkombinasi seluruh ibadah-ibadah induk. Maka tidak heran ketika di hari-hari daripada awal Zulhijjah, di hari-hari jamaah haji tersebut sedang siap-siapnya untuk melaksanakan ritual inti daripada haji, Baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhi ayyamil 'ashr." Tidaklah amal-amal saleh yang dikerjakan di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang lain. Apa artinya? Kalau kita melakukan amal-amal saleh di hari-hari 10 daripada pertama di bulan Zulhijjah, yaitu hari-hari utama yang orang melaksanakan ritual ibadah haji, maka amal-amal saleh tersebut jamaah yang dirahmati Allah, ahabbu ilallah, lebih dicintai. Bahasa kitanya adalah waktu yang paling utama kita melaksanakan amal-amal saleh di hari-hari tersebut.
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, wala jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsi wa malih, falam yarji' min zalika bi syai'in. Sekalipun dengan jihad, maka amal saleh yang dilaksanakan di hari-hari ayyamul ashar lebih utama, ahabbu ilallah daripada jihad. Kecuali kalau orang keluar, kalau orang berperang jihad fi sabilillah, kemudian dia tidak kembali dengan apapun, dia mendapatkan gelar syahadah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menjelaskan kenapa istimewanya ayyamul ashar. Apa kata beliau? Lijtima'i ummahatil ibadati fiha. Karena kumpul di hari-hari tersebut induk-induk pokok-pokok ibadah daripada agama Islam. Kita sama-sama mengetahui arkanul Islam, yang namanya haji tidak sah dilaksanakan melainkan kalau dia melaksanakan ritual al-wukuf bi Arafah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang melaksanakan ibadah haji? Karena ini adalah bagian daripada wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada dunia bagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim dalam surat Ibrahim menjelaskan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salat faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ada kata-kata yang menarik. Ya Allah, ketika aku tinggalkan keluargaku di tempat yang ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, di rumahmu yang dihormati ya Allah Subhanahu wa taala, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati dari manusia. Para ulama tafsir menjelaskan Nabi Allah Ibrahim menggunakan kata-kata minan nas, enggak semua orang. Kalau Nabi Allah Ibrahim mengatakan faj'al af'idatan nas, tidak pakai kata-kata min, mungkin tumplak sampai sekarang orang-orang pada pengen ke Makkatul Mukarramah, baik orang Yahudi, orang Nasrani dan seterusnya. Tapi Nabi Allah Ibrahim menggunakan kata-kata minan nas, sebagian manusia. Siapa mereka? Orang-orang yang menyambut, orang-orang yang menyerukan, orang-orang yang menyambut seruan Nabi Allah Ibrahim ketika selesai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bina'ul bait. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum ila akhiril ayat. Ketika Nabi Allah Ibrahim selesai melaksanakan perintah dari Allah membangun al-bait, apa kata Allah? Wa'adzin fin nas. Umumkan, panggil, serukan kepada seluruh umat manusia. Kata Nabi Ibrahim, zaman dahulu kagak ada mikrofon, zaman dahulu kagak ada pengeras suara. Ya Allah, bagaimana saya di depan menyampaikan, menyerukan? Kata Allah, serukan, dan aku yang akan menyampaikan seruan ini kepada seluruh umat manusia. Dan benar, yaitu wazin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan, sampai saat ini umat manusia. Makanya ketika dia menyambut, ketika dia mendatangi tempat tersebut, seruannya adalah labbaik Allahumma labbaik. Aku panggil seruanmu, aku sambut, aku jawab, aku respon, aku reply. Seruan yang dahulu disampaikan ataupun yang dulu didengungkan ataupun diinformasikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin 'amiq. Kenapa melaksanakan tersebut? Apa hikmah-hikmahnya? Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Allah menjelaskan. Liyashhadu manafi'a lahum. Manfaatnya banyak. Liyashhadu manafi'a lahum. Allah tegaskan di ayat tersebut agar mereka menjadi saksi manfaat-manfaat yang Allah berikan kepada umat manusia akan adanya ibadah haji. Dan ternyata yang merasakan manfaat ibadah haji bukan hanya orang Islam. Banyak sekali produk-produk komoditas yang dibutuhkan ataupun yang diperjualbelikan, ditransaksikan daripada mereka-mereka yang produsennya notabene bukan orang Islam, orang kafir, dan menyaksikan manfaat. Manafi'a lahum. Makanya dijelaskan para ulama apa manfaatnya, banyak banget. Selain manfaat ekonomi, selain manfaat rohiyah, manfaat jasmaniyah, manfaat ilmiyah. Liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kalau kita kaji
kalau kita telaah ataupun kita cermati dan teliti, terlalu banyak manfaat-manfaat yang Allah berikan ketika orang melaksanakan ritual ibadah haji tersebut, dan manfaatnya tersebut, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas pada mereka-mereka yang menjalankan ritual itu secara langsung. Manafi'a lahum. Dan inilah benarlah firman Allah ketika mengatakan liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menjadi saksi dan bukti. Kita bisa mengatakan kepada orang-orang kafir di dunia ini, sebutkan, adakah ritual yang dimiliki oleh orang kafir sebagaimana yang dimiliki daripada syair hajj? Tidak ada. Ngumpul jutaan manusia di satu tempat dengan segala macam latar belakangnya, semuanya mengatakan labbaik Allahumma labbaik, semuanya mohon ampun kepada Allah, semuanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun latar belakangnya. Tidak ada. Ini menjadi saksi, dunia menjadi saksi akan kebenaran ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga benarlah ketika dalam Hajjatul Wada turun firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di hari ini dikatakan, di hari tersebut ketika Nabi melaksanakan Hajjatul Wada, ketika wukuf di Arafah, ketika hari Jumat, turunlah ayat tersebut yang menjadi pembuktian, yang menjadi penyempurnaan daripada syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, syariat yang Allah ajarkan, yang Allah sampaikan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nggak heran ketika dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hajjul mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Sungguhnya haji yang mabrur, sungguhnya haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah balasannya melainkan balasannya surga. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Fa ya ayyuhal ikhwatal muslimun, usikum wa nafsil muzdibati bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bisa melaksanakan faridatul hajj, yang bisa menjadikan salah satu cita-cita kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah yang itu adalah ruknun min arkanil Islam. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada kita, walaupun dan sangat dianjurkan ibadah tersebut kita melaksanakannya pada usia-usia kita masih muda. Karena apa? Karena ibadah tersebut menuntut kebugaran, menuntut menuntut kesehatan, menuntut kebugaran fisik. Karena itu adalah ibadah yang terkandung dalamnya ibadah badaniyah, di samping dia juga adalah ibadah maliyah. Maka bagus sekali ketika kita masih usia-usia muda bisa melaksanakan ibadah haji tersebut dan minta kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Walaupun mungkin secara hitungan-hitungan kita, kalau ngumpulin duit sekarang 30 juta, 40 juta dan seterusnya mungkin berat, tapi gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah, cerita-cerita, bukti-bukti. Walaupun secara finansial tidak cukup, tapi karena dia benar-benar memohon, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberangkatkan hamba-hambanya. Bagi mahasiswa-mahasiswa, bisa Anda upayakan cara-cara, misalnya apakah Anda program S2 di negara Saudi Arabia, karena salah satunya juga untuk memudahkan orang melaksanakan ibadah haji, makanya banyak orang ingin belajar di sana. Apakah juga peneliti-peneliti bisa melakukan research dan sejenisnya, maka ini juga bisa menjadi suatu cara kita sampai kepada Baitullah, sekalipun secara finansial mungkin kita masih dalam kekurangan ataupun pas-pasan. Karena kita memohon kepada Allah, karena kita minta kepada Allah, karena kita ingin membuktikan, merasakan bagaimana doa daripada Nabi Allah Ibrahim yang mengatakan faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Sungguh banyak hati-hati manusia kangen dan pengen lagi berangkat atau menuju daripada Baitullah Al-Ka'bah Al-Mukarramah, di mana di situ ada Baitullah, di mana situ kita melaksanakan ritual-ritual ibadah haji dan umroh. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mahasiswa-mahasiswa angkatan 53, semoga Anda semuanya diberikan sukseskan untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Ingatlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doanya mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Maka
agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita diingatkan untuk niatnya. Niat daripada ilmu tersebut adalah bagaimana ilmu tersebut mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ilmu tersebut membuat kita semakin takut, membuat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bermohonlah kepada Allah biar dikaruniai dan diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, terhindar dan terlindungi daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa sallu ala nabiyikum kama amarakum rabbukum. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwaji ummahatil mu'minin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأدخلنا معهم بمنك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.